wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Sehat, Bu. Sehat. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk. Oke, Bu absen dulu ya. Amalia, Hadir, Roh. Nana, Hadir. Dipa, hadir. Rizky Ananda. Hadir. Oke, masuk semua ya. Oke, sebelumnya kan kita bahas, di pertemuan sebelumnya kita bahas materi apa? Ada yang masih ingat nggak? Zat makanan, Bu. Coba salah satu ada yang bisa jelasin nggak? Siapa? Tunjuk tangan, siapa yang bisa jelasin? Ya, silakan Rizky. Nutrisi yang diperlukan anak adalah nutrisi yang sehat dengan gizi lengkap dan seimbang. Biasa digambarkan dalam bentuk piramida. Paduan makanan. Oh, zat makanan itu ada apa aja kandungannya? Zat makanan yang bergizi. Yang di piramida. Iya. Karbohidrat, buah-buahan, lemak dan minyak, garam dan gula, protein nabati, sayuran. Oh ya, bagus. Oke. Selanjutnya dalam sistem pencernaan ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Melanjutkan materi yang kemarin, minggu kemarin. Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan organ pencernaan. Ada yang tahu organ pencernaan itu untuk apa? Organ pencernaan makanan itu untuk menyerap sari-sari makanan yang akan diproses dalam tubuh dan keluar melalui anus. Nah, coba ada yang tahu nggak proses dari sistem pencernaan makanan? Ayo, siapa? Proses yang terjadi dalam sistem pencernaan manusia diantaranya ingesti sama dengan makanan dan cairan masuk ke dalam mulut, sekresi, pelepasan air enzim ke dalam saluran pencernaan, motilitas, gerakan dinding saluran pencernaan berupa mendorong dan menyampur makanan yang sudah dilumatkan sebelumnya. Oke. Terima kasih Nana. Selanjutnya kita akan masuk ke organ pada saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut memiliki struktur akserosis. Yang pertama ada bibir, palatum, lidah, gigi, dan kelenjar saliva. Yang selanjutnya ada faring. Faring letaknya di mana? Ada yang tahu? Tidak. Faring itu letaknya di antara saluran napas sama saluran tenggorokan. Di sini nih. Yang kita biasa untuk menelan itu faring. Yang selanjutnya ada lambung. Siapa yang tahu lambung letaknya di mana? Di mana? Letak di periferium kiri, rongga, Abdomen. Ya, benar sekali. Nah, di dalam lambung itu ada enzim-enzim. Coba ada yang tahu nggak? Enzim apa aja yang ada di dalam lambung? enzim renin, dan enzim pepsin. Apa itu enzim renin dan enzim pepsin? Enzim renin adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kasionogen menjadi kasien. Kalau enzim pepsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Oke, terima kasih. Di sini memiliki diameter sekitar 2,5 cm sampai panjangnya 3 sampai dengan 5 meter saat bekerja. Selanjutnya, secara garis besar, fungsi usus halus diantaranya sebagai berikut. Merupakan akhir dari proses pencernaan manusia dengan dibantu oleh enzim usus halus, enzim dari pankreas, dan enzim dari empedu. Yang selanjutnya ada absorpsi nutrien dan makanan di mana dinding usus halus memiliki filin yang mengandung pembuluh darah sehingga nutrisi yang diserap kemudian akan diakhirkan bersama dengan darah. Yang selanjutnya ada usus besar.
Usus besar terletak di rongga abdomen membentang antara ileocecal dan anus. Dan fungsi dari usus besar yaitu sebagai absorpsi air, mengandung timus yang setelah cair menjadi padat, memproduksi mukus, dan sebagai aliran terakhir menuju anus. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan video penjelasan mengenai proses. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung dan di dalam tubuhmu.
kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir, Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh. Apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sfinkter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sfinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sfinkter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat. Oke, gimana? Ngerti
membagikan lembar kerja diskusi yang untuk kalian kerjakan sekarang. Dan Ibu beri waktu 15 menit ya. Siapa yang bisa jawab nomor 1? 3 aja. Ada yang bisa nggak? Saya. Silakan. Yang pertama itu terdapat gigi seri. Bentuknya pahat, terletak di rahang bagian depan. Terus yang kedua ada gigi taring. Ya, terus Bentuknya lancip dan runcing. Letaknya terletak di antara gigi seri dan gigi geraham. ya. Yang ketiga ada gigi geraham. Bentuknya rata berigi. Letaknya terletak di rahang paling belakang. Ya, terus Yang kedua esofagus. Bentuknya tabung otot. Terletak antara paring dan lambung. Yang ketiga ada lambung. Bentuknya seperti kantung besar yang bagian tengahnya melengkung ke belakang. Letaknya di rongga perut bagian kiri. Oke, terima kasih Nana. Iya. Ini hadiah buat kamu. Ayo, nomor 1 lagi yang 3 terbawah. Bisa nggak? Ayo, Bu. Oh ya, silakan Diva. Bentuknya seperti pipa panjang yang berbelok-belok. Letak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya cabang utamanya seperti huruf O, terbalik dengan salah satu ujung seperti huruf T. Letaknya di antara ilum dalam rektum. Anus. Bentuknya menyerupai pipa yang pendek dengan di bagian akhirnya terdapat sifter. Letaknya di bagian paling akhir dari sistem pencernaan. Ya, oke, terima kasih Diva. Buat kamu. Selanjutnya, yang B ada yang bisa jawab nggak? Oh iya, silakan. Iya, silakan dijawab. Bagaimana hubungan antara pelaku organ dengan proses yang terjadi pada organ pencernaan? Yaitu dibantu lidah yang berbentuk oval dan pipi membolak-balikan makanan lalu didorong menuju esofagus yang berbentuk tabung otot mengalami gerakan peristaltik sehingga mendorong makanan menuju lambung. Oke, singkat saja ya. Terima kasih. Ini buat kamu. Selanjutnya yang terakhir, ada yang bisa jawab nggak? Ya? Oke, silakan jawab. Pada gambar di atas, jelaskan bagaimana hubungan antara struktur, fungsi, dan proses mengenai organ sistem pencernaan pada manusia. Iya. Makanan masuk ke rongga mulut akan diproses pada gigi seri yang terbentuk pahat, gigi taring yang berbentuk runcing, dan gigi geraham yang berbentuk rata bergerigi berfungsi untuk memotong, mencabik, dan menghaluskan makanan, dan lidah yang berbentuk oval dan pipih membolak-balikan makanan menjadi bolus lalu didorong menjadi esofagus yang berbentuk tabung otot sehingga terjadi gerakan peristaltik menuju lambung yang berbentuk kantung besar bagian tengahnya melengkung dengan proses secara mekanik, yaitu otot dinding lambung secara peristaltik dan secara kimiawi dengan bantuan enzim pepsin, renin, dan HCI menjadi HCl menjadi zat kimia lalu menuju usus halus yang berbentuk pipa panjang dan berkelok-kelok. Oke, terima kasih. Ini buat kamu. Oke, selanjutnya di sini kan ibu punya gambar nih. Ada yang bisa nggak? 3 pertama akan ibu beri hadiah. Ada yang bisa? Ada yang mau maju? Siapa? Ayo, siapa? Oh, oke, silakan maju sini. Jangan yang biru, itu permanen.
hati. Oke. Terus ini pankreas. Oke, terima kasih. Ini buat kamu. Oke, selanjutnya ada yang bisa jawab lagi nggak? 3 aja. Oke, Dipa, silakan maju. Harus boleh. Ada apa? Ada anus. Terus? Oke. Oke, terima kasih Dipa, silakan. Oke, jadi bener ya yang di depan ya. Oke, sepertinya semuanya sudah mengerti. Dan waktunya juga udah mau habis ya. Kalian bakal ganti mata pelajaran lain ya? Ya, Bu. Oke, jadi sekian mata pelajaran Ibu kali ini. Hari ini bebas PR. Senang kan? Yeay. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.